Jet tempur Su-57 generasi kelima milik Rusia mengudara pertama kali dengan mesin baru bernama Produk 177. Mesin baru itu diklaim lebih bertenaga dan efisien dibandingkan mesin sementara yang digunakan pada versi awal Su-57. Generasi kelima jet tempur Su-57 menggunakan mesin yang dikembangkan oleh United Engine Corporation, anak perusahaan Rostec, khusus untuk sistem pesawat generasi kelima. Penerbangan perdana generasi baru jet tempur ini disampaikan perusahaan pertahanan milik negara Rusia Rostec Senin 22 Desember 2025. Uji coba terbang tersebut dilakukan oleh pilot uji Roman Kondratyev. Rostec mengatakan uji coba terbang itu berlangsung normal tanpa kendala dan signifikan. Pasalnya, sejak lama, pengembangan mesin jet tempur jenis ini menjadi hambatan utama program Su-57. Dengan mesin baru, diharapkan mampu menghasilkan daya dorong lebih besar, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan umur pakai yang lebih panjang. Menurut Rostec, mesin Produk 177 mampu menghasilkan daya dorong hingga 16.000 kg gaya atau sekitar 35.000 pon daya dorong saat menggunakan afterburner. Selain itu, mesin tersebut diklaim memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan daya tahan yang lebih baik. Su-57 dikembangkan setelah dua proposal untuk pesawat tempur generasi baru gagal mencapai tahap produksi. Pesawat yang dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi pencipta seri Flanker ini mampu membawa berat lepas landas maksimum sekitar 35 ton metrik dan kecepatan tertingginya adalah Mach 2. Menjadi pesawat tempur tercanggih Moskwa, Su-57 memiliki penampang radar yang lebih kecil daripada Su-27 Flanker. Kemampuan ini membuat pesawat menghindari deteksi oleh sistem pertahanan musuh. Desain Su-57 menekankan kinerja tinggi, kemampuan manuver super, dan kemampuan anti-siluman. Selain itu, jet tempur ini membawa rangkaian pertahanan komprehensif yang mencakup sensor peringatan pendekatan rudal atau MAW. Jenis ini juga kemungkinan menjadi pesawat tempur pertama yang dilengkapi sistem penanggulangan inframerah terarah. Su-57 memiliki dua sensor DIRCM-101KSO. Pesawat tempur ini juga bisa menggunakan kemampuan pencarian dan pelacakan inframerah dari sensor pasif. Jet tempur Su-57 menggunakan nacelle mesin yang berjarak lebar yang mirip dengan Su-27. Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin turbofan AL41F dan akan diganti dengan AL51F1 yang lebih modern. Untuk manuver ekstrim, pesawat bisa dikendalikan dengan menggunakan nozzle pengarah dorong 2.5D. Jet tempur ini memiliki 12 titik pemasangan senjata atau perlengkapan, 6 internal dan 6 eksternal. Persenjataannya mencakup meriam otomatis internal kaliber 30 mm, 9A1407-1K, GHX-301 dengan 150 butir amunisi. Pesawat ini pun dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara berpemandu, termasuk rudal jarak menengah hingga berpemandu inframerah. Pejabat Rusia menyatakan mesin baru tersebut diharapkan bisa semakin meningkatkan performa terbang Su-57, sekaligus menjadi pondasi bagi peningkatan di masa depan. Jet tempur jenis ini dirancang sebagai jet tempur multiperan yang mampu menyerang target udara, darat, dan maritim. Jet Su-57 generasi kelima dilengkapi ruang senjata internal, desain berpenampang radar rendah, dan tingkat otomasi tinggi untuk mengurangi beban kerja pilot. Rusia sendiri mengakui Su-57 telah digunakan secara terbatas dalam operasi, termasuk misi yang berkaitan dengan perang di Ukraina. Para analis menilai, Moskwa menggunakan pesawat tersebut dengan hati-hati, kemungkinan karena jumlah armada yang kecil dan proses pengembangan yang masih berlangsung.